Oh, berarti pemberitahuan proses perkara yang dilakukannya. Oh, iya. Melakukan demo lagi kalau masuk ke demo. Oh, ya, padahal sudah ditetapkan tersangka tuh udah berapa hari nih? Sudah 7 bulan. Sudah 2 minggu. Iya. Akan bisa menentukan siapa yang layak untuk menjadi saksi ini, siapa penyelidiknya. Tidak ada satupun penyelidik yang ditunjuk di dalam proses hukum ini. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk oleh teman-teman penyidik pembantu bersama Kasat, dibebankan persoalan saksi dan pembuktian itu kepada pihak korban. Pihak korban ini disuruh siapa kira-kira yang memiliki potensi untuk menjadi saksi. Orang-orang inilah yang dihadapkan oleh penyelidik di hadapan penyidik. Itu SOP-nya. Tetapi yang terjadi hari ini kawan-kawan, rata-rata pihak pelapor, pihak korban yang menghadirkan saksi di hadapan penyidik pembantu. Ini bukan perkara perdata. Perkara perdata itu memang kewajiban para pihak untuk menghadirkan saksi. Kalau dalam pidana itu urusan dan otoritas yang kepolisian. Itu poinnya. Pelanggaran kedua, baru satu pelanggaran. Pelanggaran kedua, saksi sudah diperiksa di tahap penyelidikan. Jelas di dalam hukum acara pidana dan Pemkap tahun 2019 itu, pemeriksaan saksi hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Tetapi di dalam fakta penanganan kasus ini dilakukan di tahap penyelidikan. Dua pelanggaran. Oke. Kita bicara hukum materi di dalam Polres ini. Tetapi hukum materi itu tergantung sungguh di dalam bingkai hukum formil. Penegakan hukum materi akan terlihat benar atau salah tergantung sungguh bagaimana prosedur itu dijalankan. Hal yang paling pertama adalah memastikan hukum prosedural itu berjalan dengan baik sesuai dengan rule of law. Itu poinnya. Sangat ironis, saudara-saudaraku, teman-teman kepolisian, bahwa negara ini ya, sudah memfasilitasi kepolisian dengan gaji dan fasilitas. Tujuannya satu, bagaimana persoalan-persoalan masyarakat itu terjadi welfare state namanya. Negara itu harus masuk, negara itu harus terlibat untuk menangani persoalan pidana, bukan dibebankan pembuktiannya kepada pihak korban. Pihak korban disuruh cari saksi, kau cari saksi, kau hadapkan di sini. Korban ini penyelidik atau siapa? Ini menjadi persoalan. Jadi seolah-olah burden of proof, beban pembuktian itu ada di pihak pelapor. Pertanyaannya, ada fungsi penyelidikan, diferensiasi fungsional terjadi di integrasi fungsi itu, yang kemudian kalau kita sebut sebagai the criminal justice system itu. Jadi teman-teman kepolisian itu sudah memiliki SDM yang mumpuni, peralatan yang canggih, kemampuan intelijensi yang tinggi, sehingga tidak perlu lagi membebankan hal-hal itu kepada masyarakat awam. Tahu apa masyarakat itu persoalan saksi dan pembuktian? Ini yang jadi masalahnya. Itu dua. Ketiga, kasus ini diperiksa cukup lama. Dari sekian terduga pelaku pengerusakan itu, saya dapat telepon dari teman-teman polisi bahwa hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini kasus dilakukan secara terbuka, live lagi. Saksinya banyak. Apakah saksi itu harus menyebut ABCD? The area not enforcement. Jadi saksi itu tidak bisa dipaksakan harus mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Kalau saksi yang dihadirkan itu masih kurang, itulah fungsi penyelidikan. Fungsi penyidikan untuk menelusuri, melakukan follow up kembali terhadap alat bukti yang ada, dilakukan penyimpangan pembuktian. Kalau semuanya dibebankan kepada korban untuk mencari saksi,
maka percuma negara ini didirikan. Jika memang kepolisian hari ini membebankan persoalan pembuktian itu pada masyarakat awam, percuma. Jadi kita sudah dengar berita yang viral kemarin itu, bagaimana pengungkapan kasus penculikan anak dari Makassar yang ditemukan di Jambi, saking hebatnya Polres di Makassar. Ini kasus yang sangat rumit sebenarnya. Kenapa kasus yang terbuka seperti ini kok tidak bisa menetapkan beberapa pelaku yang memang secara terbuka melakukan pengerusakan itu? Ini menjadi pertanyaan kami. Integritas teman-teman penyelidik dan penyidik di Polres Bengkulu dipertanyakan kemampuannya. Kedua, sesungguhnya ada namanya prafaktum. Jadi sebelum kejadian itu semestinya teman-teman Polres ini sudah mengetahui bagaimana ada rencana ataupun ada gejolak sosial yang akan mengarah pada pengerusakan. Semestinya ada langkah pencegahan. Kalau dilakukan langkah pencegahan, tidak mungkin terjadi pengerusakan. Karena fungsi paling pertama kepolisian itu adalah daya preventif pencegahan, bukan sekedar daya kuratif penindakan. Yang kita inginkan sebenarnya ada upaya daya preventif terlebih dahulu. Persoalan ini sebenarnya sudah bisa dideteksi sebenarnya, tetapi yang kami sayangkan kejadian pengerusakan itu telah terjadi. Fungsi preventifnya di sini yang menjadi persoalan. Kemudian teman-teman, 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai hari ini tidak ditahan. Apakah penahanan itu merupakan sesuatu yang wajib? Memang tidak wajib, dia bersifat fakultatif, dapat bisa ditahan. Akan tetapi dalam sifat kondisi-kondisi tertentu, kata dapat itu bisa diaplikasikan dalam bentuk imperatif.